Dan ini sebenarnya memang harus segera dari para pemerintahan dan aparat sekitar untuk segera memperbaiki jalan ini. Untuk saya minta untuk dicor hot mix supaya jalanan awet, karena untuk pondok pesantren memerlukan alat berat yang untuk kami terjunkan ke lokasi ini. Demikian, terima kasih. Hebat sampean Mas, bisa. Dan ini ketinggian dari bawah sekitar ketinggian 50 meter. Nah, jalannya mendaki lagi sukar sesuai dengan ayatnya. Menuju ke surga itu adalah jalannya mendaki lagi sukar. Kepada dinas terkait segera dengan laporan kami. Kami hari ini bersama dengan Dishub untuk ngecek lokasi untuk persiapan pemasangan pal listrik sampai ke lokasi pondok pesantren yang akan kami bangun. Nah, itu yang di depan itu adalah dari pamong pemerintahan desa Tonggara, dikawal oleh Satgasus dari Brigade Nusantara, dan juga di situ ada Bapak dari Dinas Perhubungan dan tentang persiapan pemasangan listrik. Toren air jalan masyarakat. Nah, ini jalanan ini sebenarnya dari bawah itu sampai atas bukit, sampai lahan perhutani itu yang ratusan kilometer. Nah, ini sebenarnya sudah dibuat oleh pemerintahan, oleh masyarakat sekitar. Lebarnya adalah 4 meter. Untuk lokasi dari jalan sini Pak Dishub, itu kan lokasinya ya. Itu jalan turunnya kemana sih kira-kira sih? pertama dari sini, bisa mau dari situ itu lahan sendiri, lahan kita itu dari sana. Jadi biar nggak beli, ini kan milik warga. Kalau ini milik warga. Nah, kalau ini milik Boski nih. Ya. Nah, dari sini bisa dibuka cabang. Ya kan? Dari sini bisa dibuka cabang jalur untuk ke bawah. Nah, karena ini sudah ikut lahannya Boski. Jadi bisa untuk jalanan. Tapi tadi saya sudah ngecek dari bawah, Pak. Itu ada jalanan ya bisa lebar 4 meter dari pas rumah ujung yang ada kandang. Itu saya tadi lihat sana, Pak. Itu sampai lokasi pondok pesantren. Tinggal dipadatkan saja dan dilebarkan 4 meter. Itu. Iya, lebih enak. Landai, mobil juga landai karena cuman ketinggian paling dalam standarnya itu sekitar 20 derajat. Jadi masih enteng lah. Kalau ini kan nyukik situ, Pak. Di bawah tadi saya sudah ada liputannya, nanti bisa dilihat. Langsung ada jalannya sampai lokasi. Itu milik orang, tapi kan sudah ada jalanannya. Sudah dibuat seperti ini. Artinya kan tinggal pemerataan sama musyawarah sama warga itu bisa. Orang itu kerjasama kok. Warga malah seneng. Itu. Nah, ini adalah lahan bukit Teletabis yang milik Boski, yang seluas semuanya adalah 4 hektar ya. Dan kita lihat nih atraksi-atraksi warga selama ini tuh dengan membawa jagung itu seperti ini. Lihat nih.
Dari 3 pembalap ini adalah insya Allah untuk Tegal menguasai sirkuit ya. Karena ini kalau dilihat dari lokasinya itu pembalap-pembalap Tegal itu luar biasa dan boleh diadu. Baik tabrakan pun dia tidak akan patah tulang karena memang dia tidak ada tulangnya. Dan ini nyata Pak, saya ini ngeliput adalah fakta nyata. Dan pendaki gunung pun kalah karena gunung itu masih di bawahnya dia. Oke, demikian, terima kasih. Dan ini adalah petugas yang diutus untuk persiapan pemasangan lampu listrik menuju ke pondok pesantren yang ada di Bukit Margajaya dari tim keluarga yayasan dan juga bos kita. Mohon izin ini Bapak, selamat sore. Diperkenalkan Pak, dengan Bapak nama siapa Pak? Ismail Bapak Ismail dari mana Pak Ismail? dari Tonggara. Dari Tonggara. Hari ini Bapak mengawal dari Dinas Perhubungan dan untuk tata ruang sekaligus nanti untuk pemasangan jalur PLN ya Pak ya, untuk menuju ke pondok pesantren yang akan dibangun di Bukit Margajaya ya Pak ya, yang diwakafkan dari PT Bos Kita Group untuk yayasan untuk pembangunan pondok pesantren. Mohon penjelasannya ini berikutnya dengan Satgasus nih Bapak siapa? Surip Bapak Surip, alamatnya mana Pak Surip? Bukares Kidul. Bukares Kidul. Nah, ini sebagai tim pengawal Satgasus untuk semua program-program Dewan Pimpinan Daerah DPD Jawa Tengah dari Brigade Nusantara. Mohon izin ini dengan Bapak siapa? Bapak Bambang dari Dinas Perhubungan, sekaligus untuk yang ditugaskan untuk memastikan ada beberapa titik yang harus dilengkapi fasilitas listrik dan juga jarak tempuh yang harus dilewati medan-medannya ya Pak ya. Nah, terima kasih Pak Bambang. Kira-kira nih tadi Bapak sudah melihat dari perapatan jembatan itu sampai ke atas ini kurang lebih kan 300 meter ya Pak sampai sini. Nah, itu kan belum ada tiangnya nih Pak. Nah, kira-kira mau dipasang berapa tiang itu Pak sampai lokasi pondok pesantren nih Pak? Ini perkiraannya sampai 6 atau 7 tiang ya, karena lokasinya itu kan enggak rata naik turun. Ya. Nah, itu nanti ditambah lagi Pak yang ke bawah itu kan sekitar 100 meter tuh Pak. Artinya itu walaupun 50 meter sampai lokasi tanahnya, tapi kan kita tidak mungkin cuma di pojokan saja toh. Tiangnya harus ada yang di tengah yang lebih aman gitu kan Pak ya. Berarti paling tidak 2 tiang lagi. Di sini ini nanti nah, yang jalan utama kaitannya dengan jaringan. Ya. Dan yang ke bawah itu nanti kaitannya dengan yayasan. Oh iya siap. Dua perbedaan yang. Oh siap. Ini untuk kaitannya dari APC PLN. Ya. Nanti kita koordinasi kaitannya jaringan. Oke, siap. Yang ke sana itu nanti kaitannya pemasangan baru tegangan gitu. Oh siap. Oke, terima kasih Bapak Bambang dalam penjelasannya. Ini satu lagi petugas kami yaitu Satgasus di bawah naungan Bapak Komando Pak Surip, yaitu namanya Pak siapa? Pak Ahmad Jelen. Dari mana Pak Ahmad Jelen ini? Dari Bukares Pangka. Bukares Pangka. Diikut di Satgas Brigade Nusantara ya Pak ya. Oke, terima kasih. Mari kita lihat untuk jalan dari bawah yang menuju ke lokasi jalan itu menuju lahan pondok pesantren yang akan dibangun Pak. Karena di sampingnya itu tadi saya sudah survei, itu hanya membuat jembatan kecil karena ini longsor buat alur air, dan itu menjadikan suatu parit itu ternyata yang di sana longsor jadi agak lebar. Jadi setelah dibuatkan jembatan itu nyambung langsung jalan penduduk yang membuat itu lebar 4 meter langsung ke lokasi dan landai karena kan bawah itu. Nanti kita bisa lihat dari sini turun jalan kaki ke sana bisa. Oke, terima kasih. Mari kita saksikan. Ini perhatikan dari jalanan sana yang perapatan tadi kita ngambil kanan ya, tadi ada perapatan, kita ke sini Pak ke depan. Yang tadi raya situ ya. Betul. Nah, ini kita lihat lebih dekat, lebih landai, lebih enak. Betul. Iya, jadi dari sini malah lebih dekat, lebih landai karena langsung ke lokasi lahan Pak. Dan sudah ada jalanan yang dibuat oleh warga, tinggal kita padatkan. Sekitar 200 meter tok Pak sampai lokasinya itu dari jalanan ini. Nah, di sini nih. Ini kan warga sudah membuat jalan. Nyai, permisi ya Nyai. Nah, dari sini setelah nanti tiang listrik dipasang di sini kan ini langsung jalur ke sana nih Pak. Ini jalanan ini kan nanti tinggal kita musyawarah sama warga. Karena untuk jalan pondok pesantren ini kan landai, ya kan? Datar seperti ini terus dan itu sampai ujung itu persis lokasi lahan yang mau dibangun pondok pesantren. Dari sini kita berdiri ini sekitar 200 meter sampai lahan untuk pondok pesantren. Ya. Dan datar seperti ini semua Pak.
Jadi ini kan rata ya, itu kan ya datar lah ya. Dan ini sampai sono tadi yang sudah kita lokasi cek di atas itu Pak. Mau lihat ke situ? Boleh. Boleh, ayo silakan Bapak depan. 200 meter Pak, dari sini sekitar 200 meter. Permisi nggih Pak nggih. Badhe niku damel pondok pesantren wingking ya mriki nek saged makin musyawarah damel mergi sing coran gede. Oh iya. Nggih. Nyai kelamit nggih Nyai. Permisi Nyai. Iya. Dan nanti untuk lokasi jalan segala macam kita musyawarah sama warga. Biar untuk semuanya bisa tertata sesuai dengan konsep program. Sementara kan ini baru 2 meter ya kan. Tapi kan lahan bebas masih. Nah, ini Pak. Itu sudah langsung lokasinya Pak. Oh iya itu. Betul. Ya. Lebih enak toh? Dan kalau yang sebelah sana itu yang 1 hektar buat persiapan kandang kambing Pak. Bukan. Bukan. Nah ini Pak nih. Ini dari sini tuh Pak nih. Nah ini lurus terus itu udah lokasinya Pak. Cuma nyebrang ini tok. Ya. Iya itu betul. Betul. Ya betul. Nih ini jalanannya ini Pak. Ini dulunya sering dilewati untuk warga melintas Pak. Ya. Nah ini nih lihat nih. Sampai lokasinya nih. Nih. Nah di sini ini kan otomatis nih Pak nih kan jalannya kan gerong ya. Nah ini kan ada aliran air nih lewat buat aliran air. Tentunya kalau di situ ini cukup dibendung saja, di bawah situ dibendung pondasian itu kan tanggul, ini tanggul Pak. Di situ dibendung, buat tanggul tutup. Nah terus ini didoser tanah diratakan, ini diuruk kan lebih enak. Jadi dari sana diratakan, tarik, digeser ke sini buat nguruk. Kan masih sisa banyak Pak. Terus nanti di situ baru dibuatkan sejenis portal untuk penanggulangan supaya mengantisipasi longsor. Nah nanti baru kita lihat jalur air kan pasti mencari jalur yang terendah Pak. Nah kita arahkan saja satu titik. Ini kan karena berbukitan jadi semaunya air. Sekarepe dewek banyu sing pan lewat ya Pak. Itu. Nanti kan kita bisa buat. Betul, kita bisa buat untuk drainasenya itu kita bentuk kan gitu kan. Sesuai 2.200 meter yang satu sertifikat yang untuk lahan pondok pesantren. Tapi lahan semua milik bos kita grup itu ada 4 hektar Pak, sampai ke atas sampai perbukitan ke sana Pak. Itu dan kalau nanti untuk bangunan pondok pesantren itu ternyata nanti perlu untuk bangunan gedung asrama yayasan yatim piatu ya kita nambah lagi. Lahannya siap di lokasi ini juga Pak. Dan sebelah sana bukit itu ini kalau diratakan ini sebelah sana malah lebih rata Pak. Itu ratusan hektar iya, dan itu bisa untuk buat kampus, perusahaan itu. Dari situ juga udah ada perkampungan ya. Bukan kampung, itu adalah gubuk penunggu jagung. Ya semua jagung di sini. Ya dan ini langsung sampai lokasi tanah kita yang akan dibangun pondok pesantren. Berarti kalau lewat sini lebih enak. Kan? Ya di situ jembatan. Tapi kalau nggak mau buat jembatan itu di situ dibendung. Ini kan karena aliran air bebas dari hutan. Jadi kan tidak punya arah tujuan. Di situ aja dibendung nih. Ini bukit itu bendung di bawah pakai pondasian kuat, ratakan tanah baru diratakan, baru nanti kelilingnya dibuat drainase untuk jalan air. Air itu pasti akan mencari tempat yang paling rendah. Iya. Itu mah gampang, bisa diatur. Oke, Pak Satgas, ayo kita ke depan lagi. Kalau ini langsung sampai lokasi tanahnya ini. Iya. Lebih landai, lebih enak. Lebih mudah lah untuk jalannya. Nanti dari sini baru naik ke atas sana, turunnya dari sana kan gitu. Atau mau dari sana naik, dari sini turun ya bisa aja. Oh iya, pembalap luar biasa. Pokoknya pembalap di Sentul semua udah kalah dah. Iya. Iya. Dan itu Pak sebelah sana itu kan berbukitan datar ya Pak. Itu ratusan hektar kesananya Pak. Dan kalau memang ada pemerintah minta untuk kampus, ya kan university di sana, itu masih ratusan hektar tanah terhampar di sana milik penduduk. Dan juga bisa untuk bangun perusahaan atau PT atau CV Pak.
Kami siap untuk kerjasama. Selamat Ki Padi. Iya. Dari tim survei untuk persiapan pasang lampu sama pembangunan pondok pesantren. Oh, aku Iya. dibangun. Iya, kerjasama dengan PT Boskita Group. Oh iya. Ya, Iya. kalau dari tadi itu jembatan Ini ke sana jalan raya lebar itu sebenarnya tadinya rata Pak, sampai tembus Cacaban Pak. Dan ini muter ke sana lagi Tonggara. Jalan pas sebelah sononya Tonggara Boski itu ada perapatan sebelah kiri tembusnya jalan itu Pak. Iya betul betul. Kalau pas musim kemarau ini tadinya nggak hancur begini mobil bisa ke sana. ini kan jalan anu Pak, jalan Irigasi DLH. Cacaban langsung itu Cacabannya kemarin dibuat bangunan baru itu. Oke, terima kasih. Ini dari Bapak petugas Dishub, Bapak Bambang yang telah cek lokasi untuk persiapan pemasangan tiang listrik beserta lampu-lampunya untuk penerangan di Marga Jaya di Tenggara, Tegal, Jawa Tengah. Terima kasih Pak Bambang. sama-sama. Ini perhatikan dari jalanan sana yang perapatan tadi kita ngambil kanan, ya tadi ada perapatan. Kita ke sini Pak, ke depan. Oh, yang tadi raya situ ya. Betul. Nah, ini kita lihat. Lebih dekat, lebih landai, lebih enak. Betul. Iya, jadi dari sini malah lebih dekat, lebih landai karena langsung ke lokasi lahan, Pak. Dan sudah ada jalanan yang dibuat oleh warga, tinggal kita padatkan. Sekitar 200 meter tok, Pak. Sampai lokasinya itu dari jalanan ini. Nah, di sini nih. Ini kan warga sudah membuat jalan. Nyai, permisi ya Nyai. Nah, dari sini setelah nanti tiang listrik dipasang di sini kan ini langsung jalur ke sana nih Pak. Ini jalanan ini kan nanti tinggal kita musyawarah sama warga. Karena untuk jalan pondok pesantren ini kan landai, ya kan? Datar seperti ini terus dan itu sampai ujung itu persis lokasi lahan yang mau dibangun pondok pesantren. Dari sini kita berdiri ini sekitar 200 meter sampai lahan untuk pondok pesantren. Iya. Dan datar seperti ini semua Pak. Jadi ini kan rata ya hitungannya ya datar lah ya. Dan ini sampai sono tadi yang sudah kita lokasi cek di atas itu Pak. Mau lihat ke situ? Boleh. Boleh. Ayo silakan Bapak depan. 200 meter Pak, dari sini sekitar 200 meter. Permisi nggih Pak nggih. Badhe niku damel pondok pesantren wingking ya mriki nek saged makin musyawarah damel mergi sing coran gede. Oh iya. Nggih. Nyai kelamit nggih Nyai. Permisi Nyai. Iya. Dan nanti untuk lokasi jalan segala macam kita musyawarah sama warga. Biar untuk semuanya bisa tertata sesuai dengan konsep program. Sementara kan ini baru 2 meter ya kan, tapi kan lahan bebas masih. Nah ini Pak, itu sudah langsung lokasinya Pak. Oh iya itu Betul ya. Lebih enak toh. Dan kalau yang sebelah sana itu yang 1 hektar buat persiapan kandang kambing Pak. Bukan. Nah ini Pak nih. Ini dari sini tuh Pak nih. Nah ini lurus terus itu udah lokasinya Pak. Cuma nyebrang ini tok. Ya. Iya betul. Betul. Ya betul. Nih ini jalanannya ini Pak. Ini dulunya sering dilewati untuk warga melintas Pak. Ya. Nah ini nih lihat nih. Sampai lokasinya nih. Nih. Nah di sini ini kan otomatis nih Pak nih kan jalannya kan gerong ya. Nah ini kan ada aliran air nih lewat buat aliran air.
Tentunya kalau di situ ini cukup dibendung saja, di bawah situ dibendung pondasian, itu kan tanggul, ini tanggul Pak. Iya. Di situ dibendung, coba tanggul tutup. Nah terus ini didoser tanah, diratakan, ini diuruk, kan lebih penak. Jadi dari sana diratakan, tarik, digeser ke sini buat nguruk, kan masih sisa banyak Pak. Terus nanti di situ baru dibuatkan sejenis portal untuk penanggulangan supaya mengantisipasi longsor. Nah nanti baru kita lihat jalur air, kan pasti mencari jalur yang terendah Pak. Nah kita arahkan saja satu titik. Ini kan karena berbukitan jadi semaunya air. Sekarpe dewek banyu sing pan lewat ya Pak. Itu. Nanti kan kita bisa buat. Betul, kita bisa buat untuk drainasenya itu kita bentuk kan gitu kan. Sesuai 2.200 meter yang satu sertifikat yang untuk lahan pondok pesantren. Tapi lahan semua milik Bos Kita Grup itu ada 4 hektar Pak, sampai ke atas, sampai perbukitan ke sana Pak. Itu. Dan kalau nanti untuk bangunan pondok pesantren itu ternyata nanti perlu untuk bangunan gedung asrama yayasan yatim piatu, ya kita nambah lagi. Lahannya siap di lokasi ini juga Pak. Dan sebelah sana bukit itu, ini kalau diratakan ini sebelah sana malah lebih rata Pak. Itu ratusan hektar, iya. Dan itu bisa untuk buat kampus, perusahaan itu. Dari situ juga udah perkampungan ya? Bukan kampung, itu adalah gubuk penunggu jagung. Ya semua jagung di sini. Ya dan ini langsung sampai lokasi tanah kita yang akan dibangun pondok pesantren. Berarti kalau lewat sini lebih enak. Jembatan, kan? Ya, di situ jembatan. Tapi kalau nggak mau buat jembatan itu di situ dibendung. Ini kan karena aliran air bebas dari hutan. Jadi kan tidak punya arah tujuan. Di situ aja dibendung nih. Ini bukit itu bendung di bawah, pakai pondasian kuat, ratakan tanah, baru diratakan, baru nanti kelilingnya dibuat drainase untuk jalan air. Air itu pasti akan mencari tempat yang paling rendah. Iya. Itu mah gampang, bisa diatur. Oke, Pak Satgas, ayo kita ke depan lagi. Kalau ini langsung sampai lokasi tanahnya ini. Iya. Lebih landai, lebih enak. Lebih mudah lah untuk jalannya. Nanti dari sini baru naik ke atas sana, turunnya dari sana kan gitu. Atau mau dari sana naik, dari sini turun ya bisa aja. Oh iya, pembalap luar biasa. Pokoknya pembalap di Sentul semua udah kalah dah. Iya. Iya. Dan itu Pak, sebelah sana itu kan berbukitan datar ya Pak. Itu ratusan hektar kesananya Pak. Dan kalau memang ada pemerintah minta untuk kampus, ya kan university di sana, itu masih ratusan hektar tanah terhampar di sana milik penduduk. Dan juga bisa untuk bangun perusahaan atau PT TCV Pak. Kami siap untuk kerjasama. Selamat Ki Padi. Iya. Dari tim survei untuk persiapan pasang lampu sama pembangunan pondok pesantren. Oh, Iya. Iya, kerjasama dengan PT Bos Kita Grup. Oh iya. Iya. Kalau dari tadi itu jembatan. Ini ke sana jalan raya lebar itu sebenarnya tadinya rata Pak, sampai tembus Cacaban Pak. Dan ini muter ke sana lagi Tonggara. Jalan pas sebelah sananya Tonggara Boski itu ada perapatan sebelah kiri tembusnya jalan itu Pak. Iya betul. Kalau pas musim kemarau ini tadinya nggak hancur begini, mobil bisa ke sana. Ini kan jalan Pak. Jalan Irigasi DLH. Cacaban langsung itu Cacabannya kemarin dibuat bangunan baru itu. Oke, terima kasih. Ini dari Bapak petugas Dishub, Bapak Bambang yang telah cek lokasi untuk persiapan pemasangan tiang listrik beserta lampu-lampunya untuk penerangan di Marga Jaya di Tonggara, Tegal, Jawa Tengah. Terima kasih Pak Bambang. sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali bersama kami Mr. Tukiman Jogotaro Viral News. Mari kita saksikan untuk liputan kegiatan Viral News selama ini dalam kegiatan setiap hari. Ini hari ini kita adalah berbuka bersama di Bos Kita Group. Tadi habis selesai untuk survei lokasi, untuk cek untuk persiapan pemasangan lampu untuk penerangan jalan yang ada di Tonggara menuju kepada Dukuh Marga Jaya, sekaligus nanti akan dibangun pondok pesantren dari PT Bos Kita Group dengan yayasannya. Dan tadi sudah disurvei. Nah, untuk kebutuhan pal listrik sekitar 6 tiang sampai lokasi pondok pesantren, dan untuk jalanan yang untuk bisa dilewati untuk lintas alat-alat berat dan juga untuk material nanti lewatnya warga sebelah selatan warga, itu lokasi sekitar dari jalan itu sampai lokasi tanah ada cuma 100 meter, tinggal pemadatan saja dan kelebaran jalan. Saya yang tanya dari pertama, saya ke sana sudah, terus akhirnya unjuk Pak sini aja yang enak. Akan belet. Iya, dari Pak Bambang. Iya harus semua yang hadir gitu. Sambil dibuka gimana Pak Bos? Boleh? Monggo, silakan. Den. Musiknya Den. Bukan jenengan Ya boleh kapan dulu, nanti saya penjelaskan tentang program. narasumber ya. Iya. Tes. Cek. Itu belum nyala. Cek lah guru dia ceknya di sih. Bisa ada orang di. Tes, kan kurang tes. Bisa apa? Ya barangkali anu. Semalam tamunya itu jumlahnya 58 di sebelah barat jalan, 58 di sebelah timur jalan. Semuanya 58 kelasnya. Mapan ya. 58. Udah kelas. Wong mancingnya juga 58. Tamunya 58. Pas. Jumlah mapan. Ini semalam sampai jam tengah 3 ya. Iya. Kalau pas lah. Berarti galasnya kata Bara dulu Pak. Ngarep ngono. Bener kok dein. Kalau manjingane kuwi ora pas. Obatnya duduk ini colokan namanya. Ya sing dikongkon ya kuwi tok losok ndar tok lho mamane. Ing jero kan boleh. Ini sore langsung main lama kali. Mene we. Ini kisi video nih. Iya indah. Dalam anu tokon piring ya, tokon kae sih yang buat apa. Pak itu. Ini Pak. Itu video nih iki. Video nama ini main gue ngono. Iki lampung. Ya sing buka HP ngono, dhewe dimbene ngono. Dimbene. Gulu Raya ini nyimak yang kegiatan kemarin yayasan. Bulan kapan sih? Jadinya orang ngerti ya. Lah tuh undang orang Jogja bilang polisi dia kayak mesti. Tekannya kayak. Ini balas ini. Iya. Ini balas ini Jepri. Kumpulane kapan bos? Kene nyong ke mimpi buka HP. Wis tantang loro lagi pertama kae. Nek bulura monggo ditunggu kan ya. Orang.
Siapanya? Calon tuh. Dewan kan provinsi apa? Minggu kamu. Izin untuk bapak-bapak sekalian yang sudah hadir di Gede Pos Deso berkaitan dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya bahwa hari ini adanya sebuah kegiatan yang ada di Pos kita grup ya, berkaitan dengan salah satunya adalah survei di lokasi untuk pembuatan pondok pesantren yang ditinjau oleh Bapak Bambang langsung dari Dinas Perhubungan ya. Kemudian yang kedua untuk pembentukan pengurus koperasi induk Pak. Induk gimana? Ya pusat kita. Ya, mohon izin sebelumnya kami hanya bisa menyampaikan ala kadarnya. Ya, monggo yang sudah ada di depan panjenengan semua di meja silakan untuk dinikmati. Ya, kami hanya bisa menyiapkan ya seperti ini. Maklum ya insya Allah walaupun seperti ini insya Allah kita semua dari kami sekeluarga ingin menjalin pasaduluran pada bapak-bapak semua agar kedepannya insya Allah selalu bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Baik, untuk mengawali pertemuan pada sore hari ini atau malam hari ini, mari kita awali semua dengan bacaan basmalah dan dilanjutkan bacaan umul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hadinya wa kullu niyatin soleha al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat bapak-bapak sekalian, yang pertama Bapak Mister Tukiman yang selalu mendampingi semua kegiatan yang kita kembangkan di pos kita Paseduluran Mapan Berkarya. Kemudian yang terhormat juga Bapak pendamping kita Pak Selamat ex mantan DPR Kabupaten yang sudah hadir di tengah-tengah bapak semua. Tak lupa pula Bapak Bambang yang sudah menyempatkan waktu dan tenaga serta pemikirannya untuk ikut berkarya di Desa Tonggara dalam rangka penerangan. Sebuah desa harus bisa terang kalau mau berkembang. Tak lupa pula Bapak tokoh-tokoh lingkungan RT RW yang kami hormati pula, bapak-bapak ini. Wabil khusus ini Bapak Wahyu atau Mas Wahyu ini yang paling ganteng sendiri, paling jauh rumahnya Jawa Timur. Jawa Timurnya mana Bapak? Banyuwangi. Alhamdulillah sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini di tempat kami Gede Pos Deso. Insya Allah semuanya diniati dengan ikhlas untuk berkarya kepada masyarakat banyak yang nantinya akan menjadi keberkahan kita semua. Allahumma Amin. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta pada kita semua. Tak lupa kita selalu bersyukur, banyak-banyak bersyukur karena dengan meningkatkan rasa syukur kita maka semuanya akan dimudahkan segala urusannya. Amin. Salawat serta salam marilah kita tercurahkan bersama-sama kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga juga para sahabat-sahabatnya. Insya Allah sudah banyak-banyak memberikan tuntunan ajaran Islam pada kita semua. Mudah-mudahan kita semua benjang di hari yaumil kiamat, kita semua mendapat syafaat dari Allahumma Amin. Baik, untuk bapak-bapak sekalian berkaitan dengan acara atau keperluan pada malam hari ini tadi sudah disampaikan di awal bahwa hari ini diminta untuk sumbangsi pemikirannya kepada bapak-bapak sekalian untuk bisa memberikan sebuah karya, memberikan sebuah inspiratif agar nantinya bisa dikembangkan, dikelola di Desa Tonggara dalam wujud membuat semacam perkoperasian yang kemarin-kemarin kita sudah disondingkan. Itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan selaku keluarga ya, selaku tuan rumah
Nggih, mohon maaf sebesar-besarnya manakala ada segala kekurangan. Kemudian untuk acara yang nanti inti nanti akan disampaikan dan dibantu oleh narasumber kita yaitu Mr. Tutuman Joko Taruk. Alhamdulillah, beliau juga sudah siap untuk materi-materi yang akan disampaikan. Itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus al-ayah. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Boski yang telah mengadakan dan mengumpulkan saudara-saudara kita dari seluruh lokasi dan wilayah, dan alhamdulillah terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wahyu dari Jawa Timur, tepatnya dari Banyuwangi. Nggih, panggil. Alhamdulillah bisa hadir untuk ngikutin program Boski yang bersama kami pada kesempatan malam hari ini adalah kami akan membentuk wadah koperasi secara lokal dan akan menjadi nasional, dan di sini adalah saya diperintah mendapatkan mandat dari pimpinan saya yaitu untuk mengawali program koperasi dari lokal menjadi nasional dan nanti menjadi internasional. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya dapat rekom dari pimpinan kami, dan insya Allah beliau juga saya sudah dipanggil sama beliau lokasi rumah di Cirebon, namanya Bapak Putih, sebagai penyandang dana, dan insya Allah kedepannya akan membantu program gerak kita di koperasi secara internasional. Dan beliau sudah menyampaikan salam kepada saya bahwa apabila koperasi ini terbentuk dan kepengurusannya maksimal sesuai dengan target beliau, dan beliau akan merekomendasikan dan juga akan menitipkan dana kepercayaannya lewat koperasi kita. Beliau hanya nitip tambahan setelah koperasi dibentuk dengan wadah. Kemarin saya mengadakan tim spiritual, saya izin dengan Mbah Tanjung. Jadi Mbah Gunung Tanjung itu alhamdulillah spiritualnya itu sama dengan bapak saya ini, namanya Bapak Selamet, yang ada di Gunung Gajah, memberikan revisi ke saya, rekomendasi tolong rawat beliau. Dan kebetulan kemarin saya undang sebagai penasihat yayasan itu Bapak Suprapto, beliau juga yang mensupport saya, dan beliau juga yang membangun tempat ibadah di sana, termasuk di Mbah Trondol dan Mbah Gunung Tanjung. Sehingga saya diperintahkan oleh Pak Selamet, juru kunci Gunung Gajah, saya suruh keliling. Saya senang dengan religi Islam, dan tadi saya musyawarah, kemarin saya musyawarah lagi, coba kasih beliau angkat derajat mereka, yaitu dengan nama Koperasi Gunung Tanjung Harta Abadi MP. Jadi kenapa saya suruh memakai nama beliau, karena beliau alhamdulillah selalu memberkahi kita dengan nama Gunung Tanjung Harta. Itu yang dimaksud supaya kita mampu mensejahterakan warga, umat, dan seluruh jajaran anggota, baik anggota dan pengurus. Harta itu sumber yang akan kita putar untuk perekonomian abadi supaya kekal dari zaman sekarang sampai selamanya, tidak pudar, tidak mudah goyah, dan juga kekal bahasanya ya sampai turun temurun, karena ini adalah pusat. Kita di sini membuat wadah koperasi ini pusat, Pak. Dan beliau juga setelah nanti kepengurusannya ini tertata, beliau juga akan melihat, karena sudah tak siapkan software dan juga IT yang sudah siap. Nah, dan kebetulan IT-nya itu adalah mantan direktur Bank PKK Selawi, Bapak Sukron, teman Pak Boski. Jadi semua di sini ada link saya itu semua udah kenal dengan beliau. Maka saya berterima kasih sekali, program-program dari kami ternyata diterima oleh Pak Boski, dan Pak Boski mensupport saya, dan sehingga program lillahi ta'ala dari wakaf untuk pondok pesantren, untuk yayasan, dan semua
sampai kami kerjasama dengan dinas-dinas semua instansi yang terkait, sampai Pak Bambang alhamdulillah itu dari tim saya juga, dari Dishub ya yang selama ini selalu nyupport saya, dan kebetulan Pak Boski juga punya hajat untuk bagaimana Desa Tonggara ini supaya fasilitas umum itu segera diwujudkan. Dengan program cita-cita mulia beliau adalah setelah jalanan rapi, lampunya terang, pondok pesantren jadi, dan acuan ke depan pendidikannya gratis. Amin. Dan itu saya sudah dilingkan oleh pejabat terkait di kementerian. Nama saya sih simpel, di KTP cuma Tuk Iman ya, dengan gelar panggilan nama Mr. Tuk Iman Joko Tarub, dan saya sudah rekomendasi dari seluruh aparat pemerintahan baik sipil maupun militer, dan saya dari tim Batalion Pejuang Siliwangi 100 ya, jadi saya dari pusat ditugaskan di daerah Jawa Tengah. Selain itu saya megang media dan lembaga. Dan alhamdulillah Boski memberikan suatu kepercayaan kepada kami untuk bareng-bareng membangun yang ada di Tegal ini, terutama di Desa Tonggara. Fokusnya akan dikiblatkan, Tonggara ini akan ada pengembangan lokasi wilayah perekonomian dan perkampungan yang insya Allah arahnya adalah ke arah timur ya Pak. Ya, yang lahannya masih luas ratusan hektar. Dan tadi dari Bapak Dishub dan kawan-kawan kami, satgas kami dari Satgas Satuan Pengaman Brigade Nusantara TP di Jawa Tengah di bawah naungan saya, dan alhamdulillah saya sudah koordinasi dengan Ketua Umum Pusat Jakarta yang kantornya ada di Expo Jakarta, dan beliau juga akan datang nanti kalau saya panggil ke Tegal. Dan begitu pula saya juga dapat rekomendasi dari Presiden GAN, yaitu Bapak Sangaji Bima, dan insya Allah akan datang ke saya ke Tegal, dan saya siapkan untuk tempat juga untuk beliau akan hadir ke saya, sudah komunikasi telepon-teleponan. Dan insya Allah program ini saya hari ini akan sama-sama membentuk kepengurusan koperasi. Dan koperasi ini saya sudah dapat rekomendasi pertama dari Bapak Putih, yang beliau bekerja bersama Bapak Presiden kedua yaitu Bapak Soeharto selama 36 tahun bagian pemotongan uang. Jadi bagian cetakan uang dia bagian motongnya. Dan alhamdulillah beliau terbuka dengan saya dipanggil ke rumah beliau, saksi dengan Pak Haji Juanda dan Pak Bos yang di Pak Haji Tasuk dan sama Pak Sukron. Saya dipanggil ke sana karena itu Pak Sukron tadinya mau diangkat sebagai kepala direktur Bank Bukopin. Ternyata Pak Sukron di Panjang itu nggak mau. Saya tetap ingin sama Mr. Tukiman usaha karena bersama saya itu orangnya netral, saya enjoy, dan semua objek bisnis dan usaha insya Allah ayo bareng-bareng maju. Dan akhirnya Pak Sukron diangkat menjadi komisaris karena beliau pinter IT, pinter membuat program desain dan software yang akan bisa mengetahui perputaran keuntungan usaha dari jarak jauh cukup lewat komputer, akan mampu memantau seluruh usaha kegiatan mikro ataupun secara mikro ataupun makro. Dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh pimpinan kami untuk membentuk wadah namanya koperasi. Awalnya itu saya suruh menghidupkan koperasi KUD yang sudah vakum, sehingga saya minta pertimbangan. Kalau saya mau menghidupkan koperasi yang sudah beku, tentunya efeknya banyak. Kenapa bisa beku? Tentunya banyak stres, utang piutang yang harus saya menutupi dulu. Sehingga saya koordinasi dengan Pak Wahyu nih yang dari Jawa Timur, beliau hadir kemari. Daripada menghidupkan koperasi yang sudah mati suri, dan sekarang udah kelenger ya, karena bapak saya udah almarhum ya. Sehingga Pak Wahyu memberikan motivasi, mending membuat baru. Dan kebetulan Pak Boski juga waktu itu kita rundingan di sini ya Pak Wahyu ya. Dan alhamdulillah saya juga menyampaikan sama pimpinan kami yang akan siap membantu dan mengucurkan program anggarannya. Beliau memberikan saran, ya sudah kalau memang sudah itu yang dipilih, nah itu tepat. Karena apa? Kita berawal dari nol supaya membentuk huruf titik-titik dan satu dan seterusnya. Jadi tidak nombok atau membayar tebusan hutang yang dulu. Dan kepengurusan ini adalah kita pusat Pak. Seluruh Indonesia kita akan menjadikan objek pusat.
Nah, jadi tolak ukurnya itu nanti setelah di sini koperasi di sini berkembang berjalan, maka kita dapat rekomendasi mengembangkan ke seluruh kabupaten yang ada di Indonesia. Amin. Dan beliau juga alhamdulillah Pak Putih bercerita dengan saya bahwa Presiden Taiwan yang itu kebetulan dari orang Jogja perempuan itu dia menitipkan anggaran ke Pak Putih 140 T yang sekarang dikelola oleh Bank Bukopin. Bank Bukopin Pusat direkturnya namanya Pak Bambang dari Bandung. Saya sudah komunikasi lewat telepon. Dan beliau juga siap untuk ikut membesarkan koperasi kita yang saya bentuk. Maka di sini tertulis nanti dengan ini saya sudah ajukan ke Pak Putih dan Pak Bambang bahwa pengawas nanti Pak Putih karena dia sebagai pengucur dana, untuk komisarisnya itu Pak Bambang. Dibalik sekarang itu komisaris di Bank Bukopin yang ditunjuk Pak Sukron. Begitu pula nanti dibalik di sini adalah di rootnya itu Pak Sukron, direktur operasional harian saya, dan Pak Putih sebagai pengawas dan Pak Bambang sebagai komisaris. Tapi program softwarenya adalah Pak Sukron yang membuat, orang saya, orang kita, anak buah Pak Boski. Beliau siap. Sekarang beliau lagi buka usaha namanya nasi kebuli babakan. Iya, berasnya langsung dari Pakistan, India, impor. Dan saya juga udah bekerjasama dengan Bulog. Kebetulan keluarga saya di Bulog. Dan saya sampaikan di sini ada susunan kepengurusan yang belum terisi karena sebenarnya saya kemarin diminta data secepatnya. Mumpung waktu itu sebelum puasa, Pak. Iya. Saya sudah ke Cirebon 2 kali mondar-mandir dengan sewa mobil sendiri, biaya sendiri demi kebutuhan maslahat umat dan rakyat kita semua. Dan saya sampaikan di sini, alhamdulillah Pak Boski menanggapi dengan positif sehingga ayo kalau gitu bareng-bareng semua di Tonggara kita tuangkan. Tongnya itu karena masih kosong kita isi, kita penuhi dengan materi-materi program-program biar tongnya penuh. Jadi dengan gara-gara usaha bersama, tadi bahasa Pak Pimina tadi mapan berkarya ya Pak. Nah, ada lagi judulnya Paseduluran Mapan Berkarya. Jadi semua program itu ternyata menyambung. Dengan di sini nanti tak bacakan susunan kepengurusan atau yang masih kosong harus segera diisi dengan persyaratan semua pengurus wajib menyerahkan fotokopi KTP. Kalau tidak menyerahkan nggak apa-apa, cukup dengan kirim pakai WA. Ya, nanti saya yang mencetak. Dan insya Allah semua biaya ditanggung oleh Pak Boski. Jangan saya. Walaupun saya juga yang kesana sih. Tapi insya Allah lah itu mau gampang. Terus kedua, semua dari kawan-kawan akan menjadi pengurus. Ini pengurus ya Pak, belum anggota. Saya belum bicara anggota, pengurus dulu. Setelah pengurus itu masing-masing, saya harap punya sumbangsi pola pikir atau pokok-pokok kerja sesuai dengan tupoksi. Ditambah lagi program apa yang bisa dikelola oleh koperasi kita nanti supaya mendapatkan pundi-pundi amal untuk kemakmuran kita sebagai pengurus dan juga keluarga, dan juga sebagian kita sisakan untuk CSR. Karena pondok pesantren acuan kami adalah gratis, namun gurunya kan tetap kita harus bayar Pak. Saya akan punya konsep program itu supaya guru tetap saya gaji di atas UMR Pak. Dan ekonomi kami kirim sembako setiap bulan sudah saya siapkan paket 500.000 beras seperempat dan yang lainnya. Saya sudah punya konsep dengan Pak Sukron. Makanya Pak Sukron punya usaha, kuatkan. Akan saya cari solusinya untuk pinjaman modal khusus Pak Sukron. Cuma 1 miliar pokok. Dan itu alhamdulillah sudah berkembang, sekarang pesanan-pesanan sudah berjalan. Dan alhamdulillah di Tonggara ini sendiri Bapak Boski sudah mengumpulkan warganya untuk membuka program UMKM. Dan alhamdulillah Pak Boski lagi mengumpulkan program UMKM ibu-ibu semua ya Pak Bos ya. Dan bapak-bapaknya sudah disiapkan lahan untuk menjadi peternak kambing untuk kebutuhan konsumsi yang sudah disiapkan lahan 1 hektar dan kandangnya. Dan sebentar lagi program semua akan berjalan. Dan program UMKM ternyata Pak Boski nambah lagi programnya dengan adanya dana CSR atau dana pinjaman
untuk pemuda, untuk kelompok usaha, dan alhamdulillah semua sudah terbukti dengan pencairan dananya. Bahkan beliau, saya aplaus untuk beliau, luar biasa. Sampai mantri Bank BRI itu setiap Pak Bos dimanggil pasti hadir dan pasti di ACC semua yang pinjam untuk usaha UMKM. Seumur-umur saya keliling dengan pejabat-pejabat pemerintah, itu jarang yang langsung program sekarang ngomong, sekarang mantri dipanggil datang harus di ACC tanda tangan cair langsung. Baru Pak Boski selama saya mengalir pejabat. Sedang Pak Boski ini hari ini baru cuman diusung menjadi kepala desa oleh rakyat. Bupati harusnya atau presiden itu cocok, jadi semua rakyat saya itu nanti itu makmur. Amin. Iya kan? Yang penting bermanfaat. Amin, amin. Jadi kalau saya lihat ini, aduh, rakyat itu nanti ke depan harus mengusung jadi presiden itu. Karena pola pikir dan program yang nyata ini bisa mensejahterakan seluruh rakyat. Termasuk saya dibantu disejahterakan setiap kemarin. Rokoknya iya, kopinya iya, ongkos bensinnya iya, sampai kawan-kawan semua. Sampai hari ini bapak-bapak semua, itu kan program luar biasa. Karena lillahi ta'ala, beliau tidak gila jabatan. Beliau tidak minta, namun warganya yang minta. Dan itu tadi yang di ujung tuh, yang masih ngerokok ngadepnya ngetan dua, itu luar biasa. Dengan bapak siapa namanya Pak? Bapak Hadi. Nah, beliau support luar biasa dengan program Bapak Boski. Sampai dengan program pencairan dana untuk kelompok dan juga perorangan. Kemarin alhamdulillah berhasil 600 pemuda ya Pak, 600 pemuda dicairkan dengan nilai 600 itu.